Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusman di Cerita Geometri, inspirasi untuk surveyor seluruh Indonesia. Alhamdulillah, hari ini saya sedang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Kasih tahulah itu gedung apa ya. Alhamdulillah saya juga sudah ketemu dengan salah satu perwakilan dari jurusan Sains Informasi Geografis dari Fakultas Pendidikan Ilmu Politik Pengetahuan Sosial. Sorry. Jadi saya bersama Kang Kurnia Nur Rahman. Beliau adalah seorang Ketua Umum Himpunan Mahasiswa SAIG ya? Betul. Gitu. Halo Kang. Kumaha? Sehat? Alhamdulillah, Bapak kumaha sehat? Kasep, alhamdulillah. Pasti kasep. Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi suara saya lagi nggak normal nih. Tapi karena hari ini adalah hari yang luar biasa nih, kita akan banyak sharing, ngobrol banyak dengan Kang Kurnia tentang pengalamannya menjadi seorang ketua umum di salah satu jurusan keren di UPI. Saya juga awalnya nggak begitu menyangka ternyata di UPI itu ada yang berhubungan dengan dunia surveyor, karena selama ini kita concernnya ke geodesi gitu. Yeah. Di sini ternyata ada satu jurusan keren yang mungkin itu juga bisa jadi informasi buat teman-teman surveyor yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di UPI. Ini bisa banget. Nanti kita akan banyak ngobrol sama Kang Kurnia. Oke Kang Kurnia, kita langsung saja lah. Kita kupas-kupas nih. Siap. Sebelum kita bahas tentang UPI, tentang jurusan, saya pengen tahu, coba ngobrol dulu, ceritain tentang Kang Kurnia sendiri nih. Kang Kurnia itu sebagai bagaimana? Siap. Guys ya biasa dibilangnya. Oh boleh lah, bebas lah. Itu teman surveyor. Iya, halo teman-teman surveyor gitu, perkenalkan gitu ke Kang Yusman juga, perkenalkan saya Kurnia Nur Rahman. Saya merupakan mahasiswa daripada jurusan Sains Informasi Geografi sekarang tingkat 5 gitu, naik ke tingkat 5 alhamdulillah. Dan saya asli Bandung. Dan dari dulu pun dari kecil dari Bandung, dan saya dulu di SMA 20. SMA 20 ya? Ya. IPS ya? IPS. Jadi harusnya nyambung sih ke geografi ya, tapi tiba-tiba ke sains nih. Betul. kok bisa gitu tiba-tiba milih jurusan ini, ceritanya gimana kan? Sebenarnya saya gitu bukan tujuan saya gitu kan. Awalnya gitu bukan tujuan saya. Karena senasib kok banyak yang kuliah itu tiba-tiba jurusannya tiba-tiba kemana normal itu. Tapi betul. Kok bisa, gimana ceritanya? Nah jadi sebenarnya waktu IPS itu dulu di SMA itu saya tuh minatnya lebih ke sosiologi. Oke. Ke sosial gitu ya, tentang sosial masyarakat. Bahkan ketika mau daftar dulu pun gitu, alhamdulillah saya tuh masuk ke dalam ranking SNBP ataupun SNM dulu disebutnya ya, yang jalur raport gitu ya, bahwasanya nilai saya itu bisa masuk ke rumpun kesejahteraan sosial. Karena memang tujuan saya itu ke Kesos Unpad, Kang. Unpad ya? Betul. Wah, itu alma mater saya tuh. Iya, ke Kesos Unpad. Satu lagi pilihan keduanya asalnya antropologi. Tapi ngobrol lah dengan BK gitu. Saya bahkan sambil dipanggil BK, Kurnia sini ke ruangan katanya. Waktu itu Ibu Novi gitu, guru BK saya manggil ke ruangan, bahwasanya Kurnia kalau kamu ke Kesos bisa saja. Tapi nilainya pas banget katanya. Oke. Resikonya cukup tinggi gitu. Ada resiko terlemparnya. Juga loh di Unpad. Kalau antropologi kamu juga sebenarnya masuk gitu dalam psikotes itu. Tapi mungkin minta izin dulu ke orang tua katanya, karena dari orang tua pun kayaknya untuk di antropologi kurang menyetujui dan lain-lain gitu. Saya konsul lah gitu ke orang tua enggak gitu. Dan saran dari orang tua pun nyari opsi lain karena memang resikonya terlalu tinggi gitu. Khawatir nggak lolos. Iya, betul. Karena memang pasti inginnya ke negeri kan. Siapa sih yang nggak mau ke negeri ya? Karena kan kesempatan juga nih. Saya masuk di ranking SNMPTN gitu kalau dulu gitu. Dan setelah konsul saya balik lagi ke BK, Bu, saya mentok gitu. Saya nggak tahu lagi harus nyari jurusan apa gitu. Dibuka lagi lah hasil psikotes. Di geografi saya masuk gitu.
saya diarahkan ke guru geografi waktu itu. konsul ke Iya, namanya Pak Dian gitu. Di Pak Dian tanpa lama langsung ngeliatin, ini ada jurusan baru di UPI katanya. Ada jurusan baru di UPI gitu. Bahasanya beliau sangat pintar sekali dalam mempromosikan jurusan. Kebetulan merekomendasikannya ke jurusan ini. Iya, jadi nih di SAIK itu bahasanya nanti kamu tuh di sana bakal jalan-jalan. Dilihatin memang praktikum yang dikata beliau itu sebenarnya jalan-jalan tuh ke sini, ke pulau ini, terus juga ke daerah ini gitu sambil belajar gitu. Wah, asik nih gitu. Tapi Pak Guru itu sebelumnya jurusannya apa? Pendidikan geografi. Oh, di sini gitu. juga di UPI Ya. juga. Alma maternya dong Ya, ya. satu departemen dengan SAIK kebetulan gitu. Dan beliau memang dekat dengan dosen-dosen SAIK dan direkomendasikanlah ke situ dan wah asik. Tapi beliau tidak menceritakan bahwasanya ada yang namanya sainsnya. Oke. Pun ada yang namanya teknik dalam hal surveyornya gitu, pengukuran dan lain-lain memakai alat. Tidak bercerita teknik. Perhitungannya lumayan. Tidak. Karena berbicara jalan-jalan, Iya. senang dong gitu. Iya. Bahwasanya rasanya kayak pariwisata lah, kuliah di pariwisata gitu. Oh, menarik Pak gitu. Ya gitu. Sambil sembari di situ sebenarnya saya curi-curi daftar ke Poltekkes sebenarnya Kang. Gitu. Sempat juga ke Poltekkes gitu karena saya sebegitu pengennya masuk kesejahteraan sosial. Gitu. Daftar ke Poltekkes gitu udah dan saya pun daftar lah. Ya udahlah bismillah kata saya. Semoga mungkin aja rezekinya SAI gitu. Keduanya SPIG, survei pemetaan gitu. Pun sama di rumpunnya FPIPS gitu. Sama. Nah, habis setelah itu keluarlah pengumuman SNBP di bulan Ramadan waktu itu. Keluar, alhamdulillah saya keterima, senang gitu. Alhamdulillah. Tapi selama itu kurang lebih nggak jauh dari itu, kurang lebih di 2 mingguan keluarlah pengumuman daripada Poltekkes. Ya. Saya keterima juga. Gitu. Saya di situ dilematis banget gitu. Yang dimana saya tuh mikir kalau kan guru BK tuh menyiapkan kurs, kalau kamu nggak diambil yang UPI, nanti sekolah kamu di blacklist sama jurusan ini. Ada resiko gitu. Ya. Ada resiko kayak, waduh berat kan, pengen ke Poltekkes gitu. Wah itu lama banget ngegalaunya ngobrol sama orang tua. Gitu. Orang tua gimana tuh tanggapannya? Orang tua tuh lebih sebenarnya kalau bapak saya itu lebih menyerahkan kepada saya ya udah sesuai yang diyakinin aja gitu karena yang menjalankan kan saya pribadi gitu. Jadi kata bapak tuh gimana kamu aja yang penting kamu yakin gitu dan ngejalaninnya bakal enak gitu. Ya. Saya sebenarnya pengen minta jawaban kan sebenarnya malah tambah gitu. Malah tambah dilematis lagi ya Allah gimana ya kata. Ya udahlah bismillah gitu karena negeri gitu ya udah. Karena untuk pengetahuan di Politeknik kan waktu itu tergiurnya karena ikatan dinas gitu. Dan itu D3 ya kalau saya? Iya. D3 gitu, ya, diploma. Diploma gitu dan ya udahlah saya memutuskan ke UPI karena takutnya di blacklist gitu. Karena di ultimatum terus tuh sama guru BK. Nanti di blacklist kasihan teman-teman adik-adik kamu katanya. Ya udahlah. Ya. Saya daftar, terima daftar ulang, maksudnya daftar ulang dan setelah menjalani cukup kaget di semester pertama gitu. Oke. Jangan dulu cerita itu. Jangan. Karena wajar. Teman-teman kalau misalnya masuk ke dunia survei pemetaan, apalagi ke sains, ke geografis gitu ya, hitung-hitungan matematisnya tuh sangat luar biasa ya. Iya. Dan itu akan jadi challenge banget buat teman-teman. Tapi sebelum jauh ke sana, berarti tadi ada pilihan antara ngambil Politeknik atau UPI. Ada kepikiran nggak bahwa karena negeri dan UPI brandnya juga tinggi, universitasnya juga nasional favorit gitu ya, bagus, itu juga jadi sesuatu yang kamu ingin ambil gitu? Iya, soalnya dulu pun guru geografi itu menampilkan kayak logo-logo daripada perusahaan gitu ya, yang bisa dimasuki sama anak-anak SAIK gitu. Yes. Gitu. Jadi kan prospeknya tuh luar biasa. Urutan atas tuh BUMN semua. Waduh, di sini kayaknya kayaknya lebih cerah di sini gitu. Jadi yang menjanjikan di situ. Jadi hal itu juga termasuk yang bikin saya memutuskan untuk ya udah. Walaupun prosesnya belum tahu. Tapi itu bagus juga sih, lebih kepada ditunjukkan tentang visinya nanti ke depan seperti apa. Karena banyak juga kok Kang
yang teman-teman ngambil jalur pendidikan tinggi itu malah sampai di semester keberapa pun mereka belum tahu arahnya tuh kemana. Ini sebelum masuk guru dari sekolah itu udah ngasih tahu ya, dan itu jarang-jarang loh. Maksudnya yang punya guru yang benar-benar mau ngarahin gitu. Walaupun ya memang secara prosesnya kembali ya, pasti ke Kang Kurnia sendiri. Oke, sebelum ke situ ya, setelah masuk nih, ternyata bagaimana Kang? Cukup kaget karena pertama di semester 1 itu ada matkul yang namanya matematika fisika. Saya selama 3 tahun, Kang. Selama 3 tahun tidak pernah menyentuh yang namanya fisika. Karena kan dulu beda ya kurikulumnya sama yang sekarang ya. Benar-benar IPS tuh IPS semua gitu. Sosial tuh sosial gitu. Mainnya sejarah, sosiologi dan lain-lain. Yang namanya fisika gitu, nggak pernah nyentuh gitu. Pun matematika ya matematika akuntansi gitu kan. Gitu. Iya. Ekonomi. Ini kan sains matematikanya. Beda, matematikanya sains gitu. Saya dibenturkan dengan hal itu karena langsung kayak jujur saya ngangong selama 1 semester. Saya nggak pernah bolos gitu. Masuk terus di matkul Pananang gitu. Pananang. Beliau dari FMIPA gitu, ngajar di FIPS untuk matkul itu. Selama 1 semester saya nggak ngerti apa-apa, jujur itu. Jadi karena beliau itu baik ya, karena prinsipnya itu beliau menghargai kehadiran gitu. Oke. Dengan jadi nilainya aman lah. Aman gitu. Tapi di UPI ini lingkungan belajarnya itu supported atau apa kolaboratif atau gimana? Teman-teman itu support nggak? Nah, kalau di secara UPI secara keseluruhan saya kurang tahu ya Kang. Tapi kalau memang secara ke teman-teman jurusan gitu, saya alhamdulillahnya suportif sekali gitu. Teman-teman tuh enak ya? Iya. Jadi alhamdulillahnya walaupun banyak yang IPA, saya tuh asalnya masuk ke lingkungan tuh kayak, waduh anak-anak IPA. Karena di SMA saya anak-anak IPA terkenal dengan individualisnya. Gitu. Ya kan, dengan kompetitifnya yang sangat tinggi gitu, jiwa kompetitifnya. Sedangkan di IPS yang saya kenal gitu, itu tuh sangat suportif ketika sekecilnya kita nggak masuk tuh selalu di cover. Sebenarnya kita mungkin bolos gitu ya, gue ini sakit gitu. Ataupun kalau ada PR malah bahkan disamperin untuk dibantuin gitu. Dan diajarkan. Itu terjadi di sini. Dan alhamdulillah terjadi di saya gitu. Bahkan ada anak-anak IPA gitu yang ketika susah dan saya bertanya pun malah diajarkan gitu, alhamdulillahnya gitu. Gitu diajarkan dan bukan sekedar hanya memberitahu tapi benar-benar diajarkan sampai sedikitnya saya paham gitu untuk mengerjakan hal itu saja gitu. Itu Allah bantuin kamu. Iya, sebenarnya itu benar-benar luar biasa ya. Alhamdulillahnya gitu. Dan banyak juga kalau memang ternyata teman-teman yang melanjut ke dunia pendidikan tinggi ya, terus ngerasa salah jurusan tuh biasanya di semester kedua itu nggak lanjut. Atau malah pilih udah nunggu lagi nanti daftar lagi tahun depan. Ini kamu gimana nih? Nah, kok masih bertahan gitu? Sampai sekarang tuh sebenarnya selalu ngeluh kayak aduh kayak di jurusan itu kayak nggak mampu gitu-gitu, tapi ngelihat lingkungan gitu ya, lingkungan khususnya di saya gini, khususnya di angkatan saya sendiri, ketika saya stuck, saya susah pun saya tuh nggak didiemin gitu kan. Masya. Bahkan saya mantep UPI guys. Top. Saya nggak ibaratkan belum curhat nih, tapi kelihatan gitu kayak kebingungan, pasti disamperin teman-teman saya, banyak kan yang lebih pintar dari saya, nyamperin gitu untuk mengajarkan. Nah hal itu yang buat saya kayak nggak perlu dikhawatirin berlebih lah gitu. Yang penting saya terus berusaha gitu dan teman-teman di sini masih support. Nah itu hal yang bikin saya bertahan. Gitu untuk ke semester bahkan sekarang untuk masuk walaupun sempat ada kepikiran gitu pengen daftar lagi ketika beres semester 2 tuh pengen daftar, aduh daftar lagi apa ya gitu kita coba lagi gitu kan untuk SNM gitu SNBT kalau sekarang gitu. Makanya ikut aktif di organisasi ya. Nah kebetulan itu kalau organisasi itu harus wajib di semuanya. Dan saya tuh Kang jujur-jujuran ketika masuk tuh tujuan saya cuma kuliah, selesaikan waktu itu kerja. Tidak lebih dari itu. Bahkan tidak kepikiran sampai untuk berkecimpung di himpunan. Awalnya. Tapi ternyata surat edaran itu ada bahwasanya di saya ini ada
wajib himpunan, kaderisasi, sampai pengabdian gitu ya. Mau nggak mau kan gitu, itu syarat untuk kita Cebur banget. syarat untuk saya bisa melanjutkan ke jenjang sempro, bahkan skripsi nantinya gitu. Nah ya sudah, ya mengalir saja. Satu angkatan tuh berapa orang? Kalau rata-rata nih ya, kalau di saya itu kan 89, tapi biasanya itu di angka 90-an ke 95 gitu. Nggak pernah kurang dari 80-an gitu. Satu angkatan. Oke, setelah menjalani nih dengan beratnya gitu mata kuliah sains gitu ya, konversi nih dari IPS ke sains, terus banyak disupport sama teman-teman angkatan. Kamu masih yakin nggak bisa menyelesaikan? Kalau untuk ditanya masih yakin atau enggak, itu kalau sekarang tuh masih gambling 50-50 sebenarnya. Wah, karena meragukan potensi saya gitu dalam hal skill saja gitu. Saya belum cukup puas gitu maksudnya. Bahkan saya selalu ngelihat ke belakang, ke semester belakang, ini ada beberapa matkul sebenarnya saya itu belum paham gitu. Bahkan belum bisa mengaplikasikan dengan sendirinya ketika dikasih contohnya kasih project, kerjakan sendiri gitu tanpa bantuan teman gitu. Nah itu yang membuat saya itu gambling untuk sekarang dan 50-50 untuk yakin atau tidak.